Bro, Gitu. kalau coklit di tengah pandemi kayak gini, petugasnya gimana ini? Untuk menjaga, karena kan ya kadang-kadang orang kan agak ngeri-ngeri sedap juga. Ini gak kenal, terus masuk, terus apa dan sebagainya. Ya, Bu Reis, kita kan akan menghadapi Pil Wali nih pada Desember nanti ya. Nah, paling tidak KPU Kota Pasuruan ini kan juga punya persiapan-persiapan khusus lah menghadapi ini, apalagi Pil Wali ini kan di tengah pandemi juga ini. Nah, tahapan-tahapan yang akan dilalui, mekanisme apa aja yang sudah hari ini sudah diproses dan sebagainya. Mungkin hari ini kita live di Jandoman programnya, jadi mungkin ini bisa disampaikan juga ini tahapannya seperti apa dan harus bagaimana ini para pemilih di Kota Pasuruan ini, guys. Iya, betul. Ya. Terus, ya. Nah, ini sekarang gimana? Apa? Sekarang sudah masuk kita apa? Apa yang dilakukan oleh KPU Kota Pasuruan ini? Oke ya, setelah tanggal 15 Juni itu kan kita dapat surat pengaktifan kembali tahapan ya. Kemudian ya Juni tanggal 15. Nah, Juninya tanggal 12 itu keluar PKPU tahapan. Peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal. Dengan begitu maka menjadi dasar bagi KPU untuk melanjutkan kembali tahapan pemilihan serentak tahun 2020 dengan mengaktifkan kembali badan ad hoc dan keuangan penganggaran di KPU. Jadi kemarin termasuk penganggaran itu di cut off ya, dihentikan. Kemudian langsung untuk khusus Kota Pasuruan itu berada di pembentukan badan ad hoc. Salah satunya mengaktifkan PPKPPS, kemudian membentuk PPDB. Itu yang ada di Kota Pasuruan, karena Kota Pasuruan tidak ada calon perseorangan. Nah, untuk kabupaten kota yang lain itu kalau ada perseorangan maka melanjutkan verifikasi faktualnya. Gitu. Nah, karena Kota Pasuruan sudah tidak ada. Tidak ada, maka ya tidak ada bahasa kemudian membuka kembali perseorangan, itu tidak ada bahasa itu. Jadi tidak ada. Sudah lewat ya, tahapannya sudah lewat. Kemudian kita masuk pada pembentukan PPDB. Gitu. Nah, kalau PKPU 5 kan tentang tahapan program dan jadwal. Isinya itu adalah tentang tahapan apa saja, mulai dari pembentukan badan ad hoc sampai pemungutan dan penghitungan suara, sampai kemudian PHPU. Itu isinya tahapan PKPU 5. Dan itu ada sekitar 11 tahapan di sana. Tahapan ini mulai pembentukan badan ad hoc, pendaftaran, pemungutan suara, sengketa gitu ya. Nah, kemudian satu lagi muncul PKPU 6. Yang di sana itu tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi masa COVID-19. Kita keluar PKPU sendiri. PKPU sendiri. Nah, itu kemudian dasar kita melaksanakan kegiatan dengan kegiatan pemilihan dengan protokol kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Itu diatur di situ. Nah, salah satunya gimana? Nah, sekarang di bulan ini ya, Juli ya, masuk di tanggal 17 lah katakan juga per hari ini. Ini lagi ngapain KPU ini? Sekarang ini ada pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Sekarang ini ada pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Setelah tanggal 15 Juli sampai 13 Juli itu masa bekerjanya PPDB. Bekerjanya PPDB untuk melakukan coklit ke rumah-rumah, door to door. Jadi PPDB kerjanya adalah door to door, itu dimulai dari tanggal 15 Juli sampai 13 Juli. 13 Juni sampai Juli ya? Agustus. Oh, Agustus. 15 Juli sampai 13 Agustus, satu bulan. Satu bulan. Berarti sekarang masih coklit ini ya? Dilakukan oleh PPDB secara door to door. Bro, kalau coklit di tengah pandemi kayak gini, petugasnya gimana ini untuk menjaga? Karena kan ya kadang-kadang orang kan
agak ngeri-ngeri sedap juga. Ini nggak kenal, terus masuk, terus apa dan sebagainya. Gimana? Ada cerita-cerita khusus enggak ini? Iya, itu dasar kita dengan PKPU 6 yang yang tak sampaikan tadi ya. Jadi di PKPU 6 itu menceritakan bagaimana kita melaksanakan kegiatan berkaitan dengan COVID, termasuk kemudian badan ad hoc mau ke rumah-rumah itu bagaimana? Di sana ada kewajiban memakai alat pelindung diri, itu wajib dipakai oleh BPDB. Yang pertama, BPDB itu sebelum melakukan tugasnya, mereka wajib melakukan rapid test. Tujuannya adalah agar itu wajib melakukan rapid. Kita kemarin itu merapid tes 357 orang BPDB. Terus? BPDB itu kan hasilnya satu gimana orang rapid satu TPS. Jangan-jangan ada yang reaktif ini. Iya, non reaktif. Memang ada kewajiban ketika ditemukan yang reaktif, sebelum PPDB itu melakukan kegiatan, itu harus kita ganti. Oh gitu. Ada Bu kasus ini Bu di KPU? Ada. Oh ada. Ada, tapi langsung kita ganti. Itu semata-mata adalah untuk keamanan penyelenggara dan pemilih, yang jenengan sampaikan tadi. Bagaimana nanti pemilih ini ditemui orang, yakin nggak orang ini sehat atau ini dan itu. Itu kita sudah bekali dengan hasil rapid test sebelum mereka bekerja. Jadi ditunjukkan Bu ya, ditunjukkan ya. Ya betul. Kemudian PPDB itu wajib menggunakan APD. 1, face shield. 2, masker. 3, sarung tangan. Dan hand sanitizer yang harus dia bawa kemanapun dia pergi. Itu kewajiban PPDB yang harus dibawa tentang APD. Ya. Selain identitas juga harus jelas. 1, keplek. 2, topi. 3, ban lengan. Itu ada SOP-nya semua Bu ya? Ada SOP. Jadi kalau pemilih misalnya tanya, loh Mas ini kok nggak sesuai dengan ini, gitu gimana Bu? Kok nggak ada ini sampean nggak pakai face shield-nya atau apa? Boleh ditegur. Kemudian pengawas Bawaslu itu juga punya kewajiban mengawasi tentang APD yang dipakai oleh BPDB. Ya, itu nanti ditegur sama Bawaslu kalau BPDB-nya APD-nya nggak lengkap. Nah, sejauh ini hasil coklit sampai berapa persen Bu sudah jalan? Kalau sekarang udah pertengahan bulan ya ini ya? Masih baru 2 hari. Baru kemarin. Oh iya, baru kemarin. Sorry, tanggal 13 ya. Bu, mulainya. 15 Juli kan? Jadi 15 Juli itu kemarin kita tandai dengan klik serentak, Mas. Jadi seluruh Indonesia ya, yang 271 daerah yang melaksanakan pemilihan serentak di tanggal 15 Juli itu kita mulai dengan klik serentak. Klik serentak itu adalah kita punya satu aplikasi www.lindungihakpilihmu.go.id. Itu kita sebar ke seluruh masyarakat, minimal kepada seluruh penyelenggara mulai KPU RI sampai PPDB. Itu untuk melakukan klik serentak. Bisa apa klik serentak itu? Ya, itu untuk ngecek apakah setiap orang itu sudah terdaftar atau belum. Namanya ada jadi masing-masing orang. Alamat websitenya apa Bu itu? Klik serentak itu. www.lindungihakpilihmu gandeng ya, huruf kecil. Kemudian kpu.go.id. Jadi sekarang sudah bisa diakses ya kalau misalnya bisa. Ya, akan kelihatan nanti. Dengan itu sudah tulisannya apa? Cocok tidak cocok atau terdaftar tidak terdaftar. Tulisannya terdaftar di TPS mana gitu. Oh gitu. Kalau misalnya nggak muncul, ngapain kita Bu? Nunggu ya. Kalau misalnya nggak muncul, ada. Boleh. Kemudian kan sudah sejak awal ini pemilih tahu bahwa dia posisinya ada di mana, terdaftar atau belum. Ketika nanti didatangi oleh BPDB, akhirnya bisa terkonfirmasi. Saya ini tak cek kok. Itu hanya alat bantu ya, mohon di ini. Jadi www itu hanya alat bantu. Kewajiban BPDB itu melakukan coklit door to door.
Ya. Gitu. Jadi kalau kemudian alat bantunya sudah bilang, loh kok aku belum terdaftar, itu bisa dikonfirmasi langsung kepada PPDB bila nanti bertemu, atau kemudian tidak punya waktu pas kelisipan terus dengan PPDB, itu boleh langsung dilaporkan ke kelurahan terdekat atau BPS terdekat atau ke KPU, monggo. Ini kan misalnya karena kesibukan tinggi ya, akhirnya beberapa kali tidak bisa bertemu dengan PPDB, monggo bisa dilaporkan kepada kelurahan boleh, kecamatan boleh, ke KPU boleh. Kalau laporan masih manual, ya? Alhamdulillah. Laporannya masih manual. Kalau laporan masih manual ya? Iya, dilaporkan saja. Kalau saya belum terdaftar. Iya, dilaporkan tapi secara tentu manual. Harus membawa manual. Iya. Membawa dokumen pribadi. Untuk bisa kita coklit. Ya, kalau misalnya kan lagi mahasiswa atau lagi kerja di luar kota dan sebagainya terus bisa ngecek belum. Iya, betul. Masih selimpitan. Ini nih kita viralkan www itu agar seluruh masyarakat Kota Pasuruan itu bisa www.lindungi-hpilimu.kpu.go.id. Oh ya, ini berarti seluruh Indonesia Bu yang masuk di situ ya. Masih milik? Iya, boleh. Milik Kota Pasuruan. Ya. Tujuannya supaya membantu KPU itu mendapatkan data lebih valid gitu. Ya, data yang masuk di awal ini otomatis kan diketahui Bu. Itu berapa sih hak pilih yang sudah terdaftar sampai detik ini sebelum dilakukan coklit Bu? KPU itu dapat DP4 ya dari KPU RI, hasil koordinasi dengan Mendagri. Kemudian kita olah DP4 itu, diolah di KPU, keluar yang namanya form AKWK. Form AKWK itu isinya adalah pemilih di TPS. Yang maksimal 500 orang. Jadi masing-masing PPDB itu sudah bawa form AKWK dari KPU yang isinya nama-nama pemilih di TPS-nya dia. Untuk dicoklit ke langsung warga TPS-nya dia. Nah, gitu loh Mas. Jadi dikonfirmasi kepada pemilihnya. PPDB itu sudah punya data, kemudian dicoklit, dicocokkan dan diteliti langsung dengan pemilihnya. Apakah ternyata si orang ini, si X ini ternyata sudah meninggal. Oh, karena belum dilaporkan oleh keluarganya, maka masih masuk ke DP4. Nah, di situ ditandai masuk pada menu TMS misalnya. Oh, bapak saya sudah meninggal Bu. Gitu. Oke, dicoret, ditandai. Oh, ternyata si ini Pak RT-nya bilang sudah pindah, tapi belum cabut bendel. Oke, di sana ditulis begitu. Oke, siap. Cara kerjanya PPDB. Cukup Bu ya 1 bulan ini untuk seluruh hak pilih yang di Kota Pasuruan. Totalnya berapa sih Bu yang warga Kota Pasuruan terdaftar? Ya, DPP kita hasil sinkronisasi itu masih menggunakan DPP akhir pileg kemarin itu 147.500. 1 juta. Dari 147.500 itu kan disinkronkan dengan DP4. Nah, muncul itu AKWK. Nah, itu yang kita olah untuk kita coklit. Biasanya kecenderungannya naik. Dari DPT pileg. Ada tambahan soalnya ada yang usianya sudah ada pemilih baru. Cukup ya waktu 1 bulan untuk melakukan verifikasi coklit. Cukup. Ya, siap. Mungkin itu jadi catatan bagi warga Kota Pasuruan yang mungkin pengen tahu dia sudah masuk hak pilihnya dan sebagainya, mungkin bisa melakukan cek di itu tadi. Klik tadi ya. Lindungi hak boleh pilihmu. Juga diinformasikan melalui jenengan Mas untuk seluruh masyarakat pada waktu 1 bulan ini disiapkan lebih awal datanya KK dan KTP untuk memudahkan PPDB agar tidak terlalu lama nyamperi di rumah-rumah kan gitu. Kalau terlalu lama kan nanti membahayakan ya. Jadi harapan kita masyarakat Kota Pasuruan itu sudah siap duluan data kependudukannya. Biar masuk nggak cari-cari, nggak lama di rumah dan sebagainya. Akhirnya sudah ini Bu langsung nggak lama keluar. Iya betul. Boleh dibantu sosialisasinya untuk itu. Terima kasih Bu Rais. Terima kasih, mungkin ini juga sudah ditonton dan nanti beberapa yang informasi sudah bisa ditangkap. Terima kasih Bu Rais. Mungkin itu informasi awal. Selamat bertugas untuk KPU Kota Pasuruan. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum. Amin.